Halo guys, berjumpa kembali di vlog Rahman Subidianto. Kali ini gue akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan bersama gue mengelilingi kota Jakarta dengan menggunakan bus Transjakarta yang sangat terjangkau, yaitu Rp3.500 guys. Nah, kali ini gue mengawali perjalanan gue dari halte busway Mangga Besar yang merupakan bagian dari jurusan Blok M Kota koridor pertama. Dan koridor pertama ini merupakan koridor yang pertama kali dibangun di zaman Gubernur Sutioso sebagai pilot project untuk busway selanjutnya, di mana sekarang sudah ada kurang lebih 13 koridor dan rute-rute cabang, puluhan rute-rute cabang. Nah, kali ini gue akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan. Kita akan kebetulan ke stasiun Palmerah. Nah, siapkan dulu ya kartu elektroniknya teman-teman sebelum kita akan memasuki. Nah, inilah rute Transjakarta. Nah, teman-teman kalau nggak punya kartu elektronik, kalian bisa beli di sini atau bisa top up berbagai jenis kartu elektronik, mau flash, mau e-money, ataupun mungkin BNI tap cash ya yang dikenal. Nah, setelah kita sudah top up atau kita sudah menyiapkan kartu elektronik, nah kita langsung aja tap. Nah, kebetulan pada percobaan tap pertama kali ini gue gagal ya. Nah, jadi saldo nggak kepotong dan pastikan sudah ada tanda hijau. Nah, kayak gini nih, kita tap terus ada tanda hijau langsung deh. Nah, kebetulan bis yang gue nggak nunggu lama-lama bisnya, jadi headway-nya itu singkat teman-teman. Jadi cuman mungkin 2 menit sampai 3 menit ya bisnya sudah ada seperti itu. Jadi nggak usah buru-buru, nggak usah lari-lari. Dan kita akan melewati di jalur ini adalah Harmony Central Busway yang merupakan sentral busway transit dari manapun teman-teman berada. Jadi teman-teman mau ke arah utara, ke selatan, ke barat, itu teman-teman bisa. Dan enaknya di koridor 1 ini teman-teman bisa melihat berbagai macam tempat-tempat wisata atau objek-objek penting yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah ini, Monumen Nasional teman-teman. Seperti itu yang sekarang mulai dibangun halte busway sih jatuhnya apa sih ini, stasiun MRT. Nah, jadi stasiun MRT ini sekarang proyek ini sedang memasuki tahap fase 2A yang akan menyambungkan atau meneruskan dari stasiun sebelumnya, yaitu Bundaran HI hingga kota via Harmony teman-teman. Nah, itu jalurnya itu menurut informasi stasiun bawah tanah seperti itu. Nah, setelah Monas kita akan melewati Bank Indonesia, ada gedung Bawaslu, dan juga Sarinah yang sedang direnovasi seperti itu agar lebih menarik seperti itu. Juga kita melewati salah satu ikon dari Indonesia tentunya, yaitu patung Selamat Datang dan air mancur Bundaran Hotel Indonesia teman-teman. Nah, kebetulan ini gue ini merekamnya pagi-pagi dan suasananya kebetulan sekarang lagi PPKM tahap 3, banyak yang WFH, jadi kondisi lalu lintas tidak begitu ramai seperti itu. Nah, ini kita udah sampai di halte busway Bundaran Hotel Indonesia, sedangkan gue akan mengakhiri perjalanan di halte Tosari untuk selanjutnya transit seperti itu. Nah, sebelum transit di Tosari, nah, kita akan melihat atau disuguhkan pemandangan air mancur Bundaran HI dan patung Selamat Datang dengan background Hotel Indonesia ataupun Menara BCA seperti itu. Dan kita bisa melihat suasananya suasana lalu lintas tidak begitu ramai ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita sudah memasuki halte Tosari. Jadi memang untuk busway ini kita bisa transit sesuai dengan tujuan kita. Dan untuk cara transit ya teman-teman pastikan tujuan teman-teman juga bisa googling terlebih dahulu. Nah, kebetulan tujuan gue ini sekarang ke stasiun Palmerah
Jadi turun dari bis koridor 1 untuk beralih ke bis 1E kalau nggak salah. 1E atau 1B Losari Stasiun Palmerah. Sebelum gua transit, kita akan mengulas halte Tosari yang begitu modern ya, dimana papan penunjuknya sudah LED semua, papan penunjuk rute, dan juga di halte ini disiapkan toilet dan musola. Nah, kita coba cek yuk gimana sih musola dan toiletnya. Musola ada cukup rapi dan disediakan mukena untuk kaum wanita seperti itu, dan kita langsung akhirnya bisnya sudah sampai. Dan tadi tuh bundaran HI itu memisahkan antara Tamrin dan Sudirman. Nah, dan di Jalan Sudirman ini kita bisa melihat ya stasiun BNI City, yaitu stasiun bandara. Jadi teman-teman kalau mau ke bandara, teman-teman tadi bisa turun di stasiun Duku Atas seperti itu. Nanti teman-teman bisa melanjutkan, bisa jalan, atau untuk melanjutkan perjalanan teman-teman ke Bandara Soekarno-Hatta seperti itu. Nah, ini kita udah sampai di stasiun busway Duku Atas. Jadi sebenarnya ada penyebutannya itu, sebenarnya dulunya halte busway Duku Atas seperti itu. Sekarang juga bisa disebut stasiun busway. Nah, ini kita sudah melewati halte busway Karet yang terdapat JPO pinisi berarsitektur pinisi yang baru dibangun, namun belum diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kita akan melihat seperti itu dari belakang nih, dari belakang busway, dari bagian buritan bis Transjakarta, pemandangan pencakar langit ibu kota Jakarta di Jalan Sudirman. Nah, seperti itu. Jadi sangat modern ya pemandangannya, khas kota besar seperti itu. Nah, karena kita adalah rute cabang, jadi di bis ini keluar dari jalur koridor. Nah, ini keluar lalu akan melewati memutari Bundaran Semanggi, teman-teman. Dan di Bundaran Semanggi kita akan melintasi Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nah, di Jenderal Gatot Subroto ini sampai Stasiun Palmerah, bis yang sedang gue tumpangi ini akan menaik turunkan penumpang itu di halte biasa atau di halte non BRT seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau naik dari halte non BRT, teman-teman nanti naiknya bukan dari tengah ya, atau high deck. Teman-teman akan naik dari pintu depan. Nah, inilah pemandangan Jalan Gatot Subroto, teman-teman. Nah, di Jalan Gatot Subroto ini juga teman-teman bisa turun jika misalkan teman-teman mau ke Senayan, di halte busway JCT Senayan. Lalu teman-teman juga bisa di sini ada gedung TVRI yang terdekat, ada mall yang baru Senayan Park, dan juga ada JCC Senayan seperti itu. Nah, inilah halte busway JCC Senayan. Biasanya kan teman-teman lari pagi seperti itu. Untuk lari pagi di daerah di GBK Gelora Bung Karno. Nah, setelah itu di JCC Senayan kita masih naik turun di halte BRT. Nah, setelah JCC Senayan ini di halte busway, halte Transjakarta DPR, kita akan turun di pinggir jalan seperti itu, bukan di halte BRT seperti itu. Nah, kebetulan kondisi bis juga sedang sepi, dan kita akan melewati gedung MPR DPR, teman-teman, di mana tempat para wakil rakyat bersidang seperti itu. Ikonik banget ya, teman-teman, gedungnya. Kita bisa melihat gimana
gedung keong hijau katanya, dan air terjun, air mancur gedung MPR DPR seperti itu. Dan kita melanjutkan perjalanan menuju gedung Kementerian Kehutanan atau disebut Gedung Manggala Wana Bakti, untuk selanjutnya mengakhiri perjalanan di stasiun Palmerah. Nah, perlu diingatkan untuk teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api, teman-teman nanti bisa transit di stasiun Palmerah. Di stasiun Palmerah teman-teman bisa menuju Tanah Abang, Jatinegara, ataupun Bogor, ataupun teman-teman bisa ke Rangkas Bitung, ke Merak, atau Serpong Parung Panjang dengan transit di Palmerah yang akan dilanjutkan dengan stasiun seperti itu. Nah, ini kondisinya sangat ramai ya di stasiun Palmerah, banyak ojek online, banyak taksi, banyak mobil pribadi yang antri atau macet karena memang jam saat direkam video ini sekitar jam 7, jam setengah 8, jam 7, jam setengah 8, atau jam orang berangkat kerja. Dan banyak di sini tuh selain ojek online, kita juga ada juga sih ojek konvensional atau opang ya, ojek pangkalan yang menawarkan jasa mereka untuk transit hingga ke kantor tujuan. Nah, inilah dia area transport publik Palmerah. Ya, di sini ada tenda Transjakarta. Tenda Transjakarta ini masih digunakan untuk menaik Transjakarta jurusan 1B atau 1. Nanti juga ada jembatan penyeberangan untuk ke halte stasiun Palmerah. Lalu, nah ini yang terbaru, di sini ada halte Haidek ya, yang baru saja diresmikan sebagai penataan stasiun. Ya, selain Palmerah ada juga di Tanah Abang, ada di Manggarai, dan mudah-mudahan di stasiun-stasiun yang lain di Jakarta mudah-mudahan bisa ditata ya dengan baik sehingga kita enak gitu dalam berpindah-pindah moda transportasi. Nah, jadi banyak dari komuter yang berpindah dari Transjakarta ke kereta atau dari kereta ke busway seperti itu. Nah, ini kebetulan gue menunggu di tenda karena untuk bis yang akan gue naiki ini tidak berhenti di halte Haidek tadi. Nah, untuk naik bis yang ada di tenda ini, nah ini saat yang gue naik ini kita harus tap lagi ya. Jadi kalau di bis ini di rute ini jadi kena 2 kali ya. Beda halnya di BRT gitu, yang dengan busway yang koridor, kita selama di halte itu kita cukup bayar sekali seperti itu. Nah, ini yang gue naiki adalah kalau nggak salah 9E dari Jelambar dan akan mengakhiri perjalanan di halte Pasar Kebayoran Lama. Dan di Pasar Kebayoran Lama juga teman-teman bisa transit seperti itu untuk jurusan Grogol. Dan udah perjalanan kita sudah berakhir. Makasih, Mas. Sampai jumpa di perjalanan gue selanjutnya. Jangan lupa ya di share dan subscribe. Dadah.